Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan yang masih terus memeliharakan kita di dalam naungan damai sejahtera-Nya. Kita kembali bertemu di dalam persekutuan syafaat malam. Tema kita malam ini bukan pilihan, makanya Ibu Bapak Saudara-saudara, di dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita katakan adalah pilihan, opsional. Tapi juga ada yang sifatnya melekat. Misalnya, katakan kalau kita mau membeli sebuah mobil baru, kita mendatangi sebuah showroom. Mungkin ketika kita telah menetapkan pilihan jenis mobil yang akan kita beli, kita akan ditawari aneka aksesori. Misalnya, petugas sales promotion akan bertanya, "Bu, Pak, apakah mau dipasangkan televisi?" Oh, kita tertarik juga. Lalu dia akan tanya lagi, mau yang berapa inci? Mau yang 70 inci? Enggak lah ya. Kalau TV-nya di dalam mobil ukuran 70 inci, lalu mobilnya segede apa? TV mobil adalah kelengkapan yang opsional. Bisa kita pilih untuk kita tambahkan, tapi juga kita bisa memilih untuk tidak menambahkannya. Tapi, kalau kita membeli mobil, apakah petugas akan bertanya, mau pakai setir atau tidak, Pak? Mau dilengkapi roda atau tidak, Bu? Pasti petugas tidak akan menanyakan hal-hal itu. Mengapa? Karena setir, roda adalah kelengkapan yang melekat, yang harus ada, tidak terpisahkan dari mobil yang kita beli. Nah, begitu jugalah dengan kehidupan para pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Bagi seseorang yang memutuskan menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ada hal-hal yang melekat pada keberadaannya selaku pengikut Kristus. Artinya, dia tidak bisa memilih untuk mengatakan, aku oke, yang ini akan aku lakukan, yang ini tidak. Yang ini aku terima, yang itu tidak. Kecuali kalau kita tidak sungguh-sungguh ingin menyambut anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus berikan. Kecuali kalau kita hanya percaya-percayaan, maka yang akan kita terima adalah selamat-selamatan. Menurut teks kita dalam 2 Timotius 4 ayat 5, salah satu hal yang melekat pada hakikat keberadaan kita sebagai pengikut Kristus adalah urusan memberitakan Injil. Ayat itu berbunyi begini, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Salah satu hal yang melekat, yang tidak boleh terpisahkan dari kehidupan orang Kristen, pengikut Kristus, bahwa ia menerima kepercayaan, tanggung jawab untuk memberitakan Injil di dalam dan melalui seluruh hidup yang dijalaninya. Jadi, bukan lalu semua orang Kristen harus menjadi pendeta, tidak. Melainkan bagaimana setiap kita di dalam keseharian hidup yang kita jalani
kita mendemonstrasikan Injil, kabar sukacita tentang keselamatan yang sudah kita terima. Di tengah keluarga, di tempat kerja, di dalam persekutuan jemaat, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Kata dan perbuatan kita mestilah menghadirkan kasih Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, dan yang seterusnya. Menjalani panggilan yang melekat seperti itu bukan hal yang mudah. Boleh jadi kita juga akan mengalami rupa-rupa penderitaan, diejek, dicela, dihina, dikucilkan, mungkin juga dianiaya. Bahkan di sana sini masih terjadi karena mau mempertahankan kesetiaan pada Tuhan harus berkorban nyawa. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, teks kita mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Kita mau melakukannya sambil terus memandang dan mengingat keteladanan Yesus. Sejak Minggu Prapaskah pertama, sampai dengan Kamis Putih besok dan Jumat Agung lusa, kita diajak untuk memperhadapkan hidup kita pada Yesus yang sudah menanggung derita sampai mati. Yesus, ia mampu menjalani semua itu karena ia mengandalkan kekuatan Allah Bapanya. Dengan kekuatan dari Allah Bapa, kita pun akan dimampukan menguasai diri dalam segala hal. Tidak segera bereaksi ketika ada hal yang tidak menyenangkan yang kita alami karena kita mau hidup benar. Dengan kekuatan dari Allah Bapa, kita mau menjalani penderitaan dengan sabar sebagai akibat kesetiaan kita mengikut Kristus. Karena sama seperti Yesus, kita pun yakin bahwa dalam persekutuan dengan Allah tidak ada yang sia-sia. Selamat memasuki dan menghayati ulang peristiwa Yesus lewat Kamis Putih, Jumat Agung di mana kita merayakan perjamuan kudus, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami percaya Engkau juga ada bersama kami. Kami memohon pengampunan-Mu ya Bapa, kalau di sana sini kami masih kerap gagal menguasai diri, gagal menahan dengan sabar ketika harus mengalami penderitaan sebagai konsekuensi memenuhi panggilan memberitakan Injil. Tuhan, kasihanilah kami. Maka kami juga mohon untuk diberikan kekuatan, hikmat, agar mau dan mampu terus-menerus menguasai diri dalam segala hal, bersabar kala menderita, dalam melakukan pekerjaan pemberita Injil, dan menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, bersama gereja-Mu di mana-mana tempat, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam rangkaian minggu-minggu Prapaskah. Dan segera kami akan memasuki peringatan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan berpuncak pada kegiatan Paskah di mana kami mau mensyukuri Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati.
Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan dalam rangkaian hari-hari raya tersebut, baik untuk sekolah minggu, untuk remaja, dan juga tentu untuk umum. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk upaya-upaya terus mengatasi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya, baik terkait dengan masalah kesehatan tubuh, perekonomian, dan seterusnya. Kami juga berdoa untuk terpeliharanya kedamaian di dalam keadilan dan kebenaran. Kami berdoa untuk pemerintah, TNI, dan Polri di dalam menangkal gerakan-gerakan yang mau mengacaukan kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk semua itu kami berdoa. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan kami masing-masing beserta keluarga kami. Engkau yang tahu persis berbagai pergumulan, persoalan yang dihadapi. Kiranya Engkau yang memampukan kami beserta keluarga kami untuk terus hanya mengandalkan Tuhan, memegang teguh tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kami. Dan juga kalau sebentar kami akan beristirahat, kami serahkan lagi seluruh diri kami, seisi keluarga, baik yang ada bersama kami maupun yang tidak bersama kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk tetap melindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini, dan besok menyambut hari baru dengan semangat yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian persekutuan kita di dalam syafaat malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta dengan kita semua.